Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Feby Aulia dapat kembali menemani Anda dalam Warta Bogor. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan beragam informasi aktual seputar Bogor. Mengawali informasi hari ini, pergerakan harga emas yang tidak menentu belakangan ini mulai berdampak pada aktivitas warga di sejumlah toko emas di Kota Bogor. Kondisi ini memicu respons beragam, mulai dari warga yang memilih melepas kembali koleksi emas mereka, hingga mereka yang justru antusias membeli untuk instrumen investasi. Untuk mengetahui situasi terkini dan respons masyarakat di lapangan, kita telah bergabung dengan rekan Fatir di kawasan pertokoan emas di Jalan Surya Kencana. Baik, terima kasih Feby. Pemirsa Warta Bogor, saat ini saya sedang berada di salah satu pusat pertokoan emas di Jalan Surya Kencana. Berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi, aktivitas transaksi di beberapa toko emas memang menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Penurunan harga emas dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi cepat dari warga Bogor. Di toko emas Sinar Jaya ini misalnya, warga melakukan buyback atau menjual kembali simpanan mereka mulai terlihat sejak pagi. Lantas, seperti apa lonjakan transaksi yang terjadi? Berikut penjelasan Pak David, salah satu pegawai toko. Sekarang sih kebetulan emas itu lagi turun gitu. Dari yang pekan lalu ya untuk sekarang. Kalau untuk kebanyakan sebagian juga lebih banyak sih yang menjual. Menjual ya? Ya, sempat juga kebetulan yang waktu 2 minggu lah, sekitar 2 mingguan itu emas kan naiknya banyak gitu. Jadi juga ada sebagian yang beli, ada sebagian yang jual gitu. Jika dari sisi toko terjadi lonjakan volume transaksi, dari sisi masyarakat, keputusan untuk menjual kembali emas mereka bukanlah tanpa alasan. Banyak yang memilih mencairkan asetnya sekarang demi menjaga nilai atau memenuhi kebutuhan mendesak. Salah satunya Ibu Dila. Yang beli juga sih kita lihat-lihat lebih berkurang aja kalau harga emasnya lebih mahal. Fenomena buyback di kawasan Surya Kencana ini membuktikan bahwa emas tetap menjadi instrumen penyelaman ekonomi warga saat fluktuasi harga terjadi, baik untuk investasi maupun dana darurat. Masyarakat Bogor tampaknya sudah semakin melek dengan pergerakan pasar logam mulia. Ya pemirsa, perubahan harga emas yang tidak stabil ini memang menjadi faktor utama yang memengaruhi naik turunnya transaksi warga di kawasan Surya Kencana ini, baik untuk tujuan investasi maupun pemenuhan kebutuhan mendesak. Demikian laporan dari Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Fatir melaporkan kembali ke studio bersama Feby. Terima kasih Fatir atas laporan langsungnya. Demikian informasi seputar pergerakan harga emas di kawasan Surya Kencana hari ini. Tetap bersama Warta Bogor dan sampai jumpa setelah jeda berikut. Informasi selanjutnya, pemirsa, 1 minggu pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, kini muncul secercah kabar baik dari lokasi terdampak. Proses pengerjaan sodetan drainase yang selama ini diusulkan warga setempat akhirnya mulai direalisasikan. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah tergabung dengan rekan Fatir di lokasi. Baik, terima kasih Feby. Pemirsa Warta Bogor, saat ini saya sedang berada di lokasi pasca kejadian, tepatnya di Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, proses pengerjaan sedotan drainase memang tampak sedang berlangsung di lokasi ini. Perbaikan ini menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya longsor susulan yang dapat membahayakan keselamatan warga. Pak Rusman, selaku Ketua RW setempat, menjelaskan bagaimana koordinasi dengan pihak terkait dalam mulai proyek drainase ini. Ini ya, perbaikan longsor drainase ini sehari setelah terjadi bencana langsung dikerjakan. Langsung ke lapangan ya petugas pekerja yang dipimpin oleh pekerjaan drainase ya PU ya, dari PU gitu. Nah, sekarang udah masih pelaksanaan seperti itu. Pengerjaan ini diperkirakan kalau melihat kondisi di lapangan sekitar 2 minggu ya. Itu pun tergantung kondisi cuaca yang sekarang karena hujan terus-terusan setiap hari, juga kelancaran material yang dikirim ke lokasi. Namun, di balik deru alat berat dan pengerjaan saluran air, rasa trauma masih menyelimuti benak warga yang rumahnya berada tepat di titik rawan. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Dini, salah satu warga terdampak yang hingga kini masih merasa was-was setiap kali hujan turun.
Ya, untuk saat ini masih tetap aja ya ada kekhawatiran karena takut ada susulan gitu ya untuk banjir terutama. Tapi insya Allah kita di sini berdoa aja semoga baik-baik aja, nggak terjadi lagi ada susulan lah gitu. Harapan besar kini tertumpu pada selesainya proyek sodetan ini. Warga berharap drainase yang lebih kokoh tidak hanya mengalirkan air, tapi juga mengalirkan kembali rasa aman yang sempat hilang pasca bencana. Pengerjaan sedotan drainase di Kampung Bina Taruna ini menjadi secerca harapan bagi warga yang terdampak. Semoga pengerjaannya berjalan lancar dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian laporan dari Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Fatir melaporkan kembali ke studio bersama Feby. Terima kasih Fatir. Kita semua berharap pengerjaan sodetan drainase itu segera rampung agar warga Kampung Bina Taruna bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Tetap bersama Warta Bogor dan sampai jumpa setelah jeda berikut. Informasi selanjutnya, pemirsa, 1 minggu pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, kini muncul secercah kabar baik dari lokasi terdampak. Proses pengerjaan sodetan drainase yang selama ini diusulkan warga setempat akhirnya mulai direalisasikan. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah tergabung dengan rekan Fatir di lokasi. Baik, terima kasih Feby. Pemirsa Warta Bogor, saat ini saya sedang berada di lokasi pasca kejadian, tepatnya di Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, proses pengerjaan sedotan drainase memang tampak sedang berlangsung di lokasi ini. Perbaikan ini menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya longsor susulan yang dapat membahayakan keselamatan warga. Pak Rusman, selaku Ketua RW setempat, menjelaskan bagaimana koordinasi dengan pihak terkait dalam mulai proyek drainase ini. Ini ya perbaikan longsor drainase ini sehari setelah terjadi bencana langsung dikerjakan, langsung ke lapangan ya petugas pekerja yang dipimpin oleh pekerjaan drainase ya PU ya dari PU gitu. Nah, sekarang udah masih pelaksanaan seperti itu. Pengerjaan ini diperkirakan kalau melihat kondisi di lapangan sekitar 2 minggu ya. Itu pun tergantung kondisi cuaca yang sekarang karena hujan terus-terusan setiap hari, juga kelancaran material yang dikirim ke lokasi. Namun, di balik deru alat berat dan pengerjaan saluran air, rasa trauma masih menyelimuti benak warga yang rumahnya berada tepat di titik rawan. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Dini, salah satu warga terdampak yang hingga kini masih merasa was-was setiap kali hujan turun. Ya, untuk saat ini masih tetap aja ya ada kekhawatiran karena takut ada susulan gitu ya untuk banjir terutama. Tapi insya Allah kita di sini berdoa aja semoga baik-baik aja, nggak terjadi lagi ada susulan lah gitu. Harapan besar kini tertumpu pada selesainya proyek sodetan ini. Warga berharap drainase yang lebih kokoh tidak hanya mengalirkan air, tapi juga mengalirkan kembali rasa aman yang sempat hilang pasca bencana. Pengerjaan sedotan drainase di Kampung Bina Taruna ini menjadi secerca harapan bagi warga yang terdampak. Semoga pengerjaannya berjalan lancar dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Demikian laporan dari Kampung Bina Taruna, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Fatir melaporkan kembali ke studio bersama Feby. Terima kasih Fatir. Kita semua berharap pengerjaan sodetan drainase itu segera rampung agar warga Kampung Bina Taruna bisa kembali beraktivitas dengan tenang. Tetap bersama Warta Bogor dan sampai jumpa setelah jeda berikut. Sebagai penutup, kami hadirkan informasi yang bisa menjadi inspirasi Anda di akhir pekan Ramadan ini. Cibalung Happy Land, destinasi wisata agro alam di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, menawarkan pengalaman ngabuburit yang berbeda. Anak-anak bisa belajar dan bermain langsung di alam, sekaligus buka puasa bersama keluarga di tengah alam terbuka. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah tergabung dengan rekan Fatir di Cibalung Happy Land. Baik, terima kasih Feby. Pemirsa Warta Bogor, saat ini saya sedang berada langsung di
wisata Cibalung Happy Land di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Dan di sini suasananya sangat sejuk, apalagi di udara pegunungan di sini pengunjung bisa merasakan ngabuburit serta langsung berbuka di salah satu restoran di Cibalung Happy Land ini. Dan wahana-wahananya ada banyak sekali yang bisa kalian rasakan dan kita akan tunjukin satu-satu. Cibalung Happy Land punya banyak pilihan wahana yang bisa langsung dicoba di sini. Dari yang cocok buat anak-anak sampai yang bisa dinikmati bareng seluruh keluarga. Semuanya ada dalam satu kawasan dengan udara pegunungan Cijeruk yang bikin betah berlama-lama. Nah, kalau untuk keluarga sih cocoknya untuk ngabuburit itu bisa main wahana dulu. Kita untuk wahana itu seperti ada kayak flying fox, trampolin, shoot target, terus ada taman kelinci, banyak lah. Nah, nanti untuk keluarga juga bisa main ke waterpark atau playground. Nah, nanti setelah kegiatan keseharian itu full, nanti keluarga bisa nanti buka di Dapur Cibalung. Kita gak hanya ada wisatanya aja, tapi ada restonya juga. Nah, restonya itu kita ada namanya Dapur Cibalung. Selain wahana yang bisa langsung dicoba, Cibalung Happy Land juga punya program khusus di bulan Ramadan ini. Pengelola menyiapkan sesuatu yang menarik buat pengunjung yang sudah mulai merencanakan liburan setelah Lebaran. Biasanya kita untuk bulan Ramadan ini kita mengadakan tiket promo. Nah, tiket promo ini kita jual di selama bulan Ramadan. Nah, nanti dipakainya itu setelah Ramadan. Tiket promo ini jadi cara mengelola agar pengunjung bisa merencanakan kunjungan dari jauh-jauh hari. Jadi, meski sekarang masih Ramadan, Cibalung Happy Land sudah masuk daftar tujuan banyak keluarga setelah Lebaran nanti. Biasanya sih untuk antusiasnya itu ramainya itu setelah Lebaran, karena mereka setelah membeli tiket promo yang dibeli pas Ramadan itu, mereka kunjungan setelah Lebaran gitu. Biasanya antusiasnya lebih tinggi setelah Lebaran. Setelah puas main wahana, pengunjung bisa langsung menuju Dapur Cibalung, restoran milik Cibalung Happy Land yang menyajikan menu-menu khas Sunda. Tempatnya menghadap langsung ke alam terbuka dan pas banget buat menutup sore sambil nunggu waktu berbuka. Kita ada paket-paket buat per orang, terus ada paket-paket buat keluarga. Semisal ada paket sorangan A, itu sudah lengkap, sudah nasi, ayam, tumisan, seperti karedok, sambal, air mineral, seperti itu. Kita juga ada paket-paket kayak buat keluarga 4-6 orang, itu kayak paket tanpa, paket bancakan. Nah, itu untuk keluarga buat cucurak juga itu komplit dan rekomendasi. Dan pemirsa, terakhir saya sekarang berada di Dapur Cibalung milik Cibalung Happy Land. Setelah kalian merasakan bersenang-senang di wahana yang ada di Cibalung Happy Land ini hingga waterparknya, kalian bisa menutup hari kalian dengan berbuka puasa langsung di dapur milik Cibalung Happy Land ini. Menunya bermacam-macam, dari menu untuk kalian sendiri ataupun menu untuk keluarga, dari menu-menu yang khas Sunda pastinya. Tempatnya pun langsung menghadap ke alam yang terbuka, jadi vibes puasa kalian, buka puasa kalian akan lebih terasa beda dari hari-hari biasanya. Dari Cibalung Happy Land, Fatir melaporkan kembali ke studio bersama Feby. Terima kasih Fatir atas laporan langsungnya. Demikian Warta Bogor sore ini. Semoga informasi yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk Anda. Saya Feby Aulia, selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.